secara sederhana yang bisa dapat simpulkan seperti itu, Pak. Luar biasa, terima kasih, tepuk tangan. Maria ya. Pak, mohon izin boleh foto, Pak. Oh boleh. Mana foto itu? Ya. Tes ya. Bagus jawabannya, ya. Melengkapi. Oke, tepuk tangan untuk politik pemerintahan. Izin menjawab, Bapak, dari pemaparan yang telah Bapak Menko sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa di balik beberapa... Aceh, asli Aceh, Pehaba. Habaget, Pak. Habaget, Acehnya mana? Siap Aceh Singkil, Pak. Singkil, ya oke, tepuk tangan sekali lagi, terima kasih. Saya pernah dinas di Aceh, penugasan pertama dulu waktu masih konflik. Dulu yang kita kejar-kejar, sekarang menjadi gubernur Aceh. Jadi kalau ketemu sama gubernur Aceh, Bapak Muzakir Manaf, kita senyum-senyum sendiri. Dulu saling mencari di hutan. Wah, saya melihat bahwa masih ada ketimpangan pembangunan infrastruktur khususnya di Indonesia Timur, yaitu di Papua khususnya, dengan Indonesia bagian Barat. Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan PLT Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tiba di tempat acara. Hadirin sekalian, inilah Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MBA MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kebersamaan untuk sama-sama menyemangati, membangun energi positif, melihat masa depan bangsa yang insya Allah cerah dan penuh dengan harapan. Saya sungguh berbahagia karena hari ini bisa datang secara langsung di kampus kebanggaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN di Jatinangor. Sudah beberapa kesempatan saya berniat, bahkan sudah merencanakan, sudah mempersiapkan diri untuk hadir, tetapi ada saja agenda yang kemudian membuat kegiatan tersebut belum bisa diwujudkan. Tentunya saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian,
saya di istana menyampaikan kepada beliau bahwa hari ini saya akan berkunjung ke IPDN, yang seyogianya beliau juga akan hadir, tapi karena ada tugas negara yang lain, kemudian beliau menyampaikan akan dihadiri secara langsung oleh Ibu Wamen Dagri. Tepuk tangan untuk Ibu Ripka Haluk. Ibu Wamen Dagri ini salah satu putri terbaik Papua. Pengalaman panjang di birokrasi dan kini mendapatkan amanah menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri, saya rasa akan menghadirkan berbagai energi positif terutama untuk membantu Bapak Mendagri dan Bapak Presiden untuk bisa meyakinkan agar pemerintahan daerah di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah timur, khususnya di Papua, bisa bekerja semakin baik ke depan. Tentu saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PLT Rektor IPDN, kepada Bapak Dr. Suhajar Diantoro. Kalau di masa lalu ada Ki Hajar Dewantoro, ini Suhajar Diantoro. Mirip-mirip. Semoga Bapak Rektor bisa terus menjalankan tugas memimpin IPDN ini dan terus memajukan lembaga yang menjadi harapan human capital, birokrat pemerintahan dalam negeri kita yang semakin unggul dan berdaya saing tinggi. Saya juga ingin menyapa tadi membersamai saya dari Halim ke Tegaluar menggunakan kereta api cepat, Guru Besar IPDN yang juga adalah mantan Rektor IPDN 2020-2025, Bapak Hadi Prabowo. Namanya ada Prabowo-nya juga, Pak. Mudah-mudahan rezekinya seperti Pak Prabowo Subianto. Sebetulnya ketika beliau masih rektor, komunikasi sudah terjadi. Dan tadi yang saya ceritakan sudah kesekian kali dan akhirnya baru sekarang. Alhamdulillah, saya senang sekali lagi tadi juga mengucapkan terima kasih telah dijamu begitu luar biasa di apa nama ruang makan tadi tuh? Menza. Di Menza tadi bersama para praja, ruangannya besar, megah, saya dengar baru direnovasi ya. Dan tentunya saya juga punya memori dengan kehidupan berasrama ketika dulu sebagai taruna di Akademi Militer. Tentunya banyak kemiripan, corak kehidupan berasrama yang khas dengan disiplin, dengan etika, dengan sebuah kultur yang sangat menghormati aturan dan norma yang berlaku. Saya juga ingin menyapa para wakil rektor. Mana para wakil rektor? Terima kasih, tepuk tangan juga untuk para wakil rektor. Para dekan dari 3 fakultas. Tadi sambil naik bugi, saya baca ada 3 fakultas, mudah-mudahan tidak salah. Fakultas Politik Pemerintahan, ada di sini Politik Pemerintahan yang menjadi bagian Fakultas Politik Pemerintahan. Prajanya ada? Mana angkat tangan yang Politik Pemerintahan? Oke, tepuk tangan untuk Politik Pemerintahan. Yang kedua Fakultas Manajemen Pemerintahan. Mana angkat tangan? Mana suaranya? Ya, tepuk tangan untuk Manajemen Pemerintahan.
Dan yang ketiga, Fakultas Perlindungan Masyarakat. Betul? Mana suaranya? Perlindungan Masyarakat. Ya, tepuk tangan juga untuk Perlindungan Masyarakat. Dan saya tadi mendengarkan sambutan dari Bapak Rektor, bukan hanya dihadiri secara fisik di Jatinangor, tapi juga secara daring dari berbagai kota. Apa kabar Jakarta? Mana Jakarta? Kampus IPDN di Jakarta. Ya, tepuk tangan untuk yang ada di Jakarta. Kampus IPDN di Sumatera Barat. Apa kabar? Kampus IPDN di Kalimantan Barat. Kampus IPDN di Sulawesi Utara. Kampus IPDN di Sulawesi Selatan. Kampus IPDN di Nusa Tenggara Barat. Last but not least, Kampus IPDN di Papua. Saya justru ingin mendengar suaranya sekarang, Kampus IPDN di Jatinangor. Bhinneka Nara Eka Bakti. Tepuk tangan untuk semuanya. Pak Rektor, supaya tidak terlalu berjarak, boleh nggak saya turun ke sini saja? Boleh ya? Ada, beri kita. Sudah ada di sini. Sampurasun. Karena lagi di Jawa Barat, harus ada suara ataupun khas Jawa Barat, khas Sunda. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Terima kasih, tadi saya juga disambut oleh drum band, bagus sekali. Nggak masuk ya mereka ya? Karena masih menunggu alat drum band ya. Dulu saya bass drum. Karena tinggi badan 182, jadi harus yang besar. Tapi sebentar aja pakai macan itu. Kemudian nggak lama setelah itu saya didaulat menjadi Komandan Resimen Korps Akademi Militer ketika itu. Paduan suara, terima kasih. Tadi di tempat makan juga ada yang menghibur, penyanyi dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat tadi. Ini tingkat 4 berarti ya? Ada yang tingkat 1? Yang membedakan selain pangkatnya rambutnya kayaknya nih. Gitu ya? Lebih cepat yang tingkat 1. Praja Putri ada berapa orang di sini? 30% tadi ya? 35%. Ya. Bapak Ibu, para guru besar, para dosen, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Civitas Akademika. Saya hadir didampingi oleh sejumlah pejabat teras di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Yang pertama Bapak Nazib Faisal, Deputi 1 Pemerataan Pembangunan Kawasan Agraria dan Tata Ruang.
Kemudian ada staf khusus Menteri Bidang Manajemen Bapak Agus Jovan Latokonsina. Ada Bapak Yudi Prasetyo. Ya. Ada Bapak Rioneswan mana tadi? Ada ya. Oh, ada di belakang. Terima kasih. Saya merasa sangat terhormat, diterima dengan begitu baik. Dan saya rasa ini akan selamanya saya ingat karena ini adalah pertama kali saya berada di kampus IPDN. Tapi semoga bukan yang terakhir. Semoga bukan yang terakhir, tetapi selalu yang pertama itu akan kita ingat. Betul ya? Jangan ingat-ingat mantan yang pertama, jangan. Ingatlah kehadiran yang pertama. Terima kasih, saya ingin menyampaikan sebuah semangat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Membangun infrastruktur untuk semua. Infrastructure for all. Mengapa ada kata semua? Karena tidak boleh di Indonesia di usia yang hampir 80 tahun ini ada yang tertinggal. Ada yang tidak merasakan kemajuan bangsa ini. Bahkan seperti tidak merasakan arti dari kemerdekaan itu. Jadi pembangunan infrastruktur harus menyeluruh dari Aceh hingga Papua. Tidak boleh ada yang tertinggal. Dan harus inklusif, harus bisa merangkul semua kalangan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, etnisitas, afiliasi politik apapun. Harus diperhatikan dengan sama baiknya. Politik adalah politik. Ada kompetisi yang tidak permanen. Begitu selesai kompetisi, fokus kita kembali pada membangun negeri ini. Sepakat semuanya? Para praja pada saatnya 2 bulan lagi bahkan akan segera masuk ke dunia pengabdian sesungguhnya. Menjadi pionir-pionir terdepan, menjadi patriot-patriot dan garda-garda bangsa yang harus siap menjalankan tugas dengan leadership, dengan manajemen, dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengelola organisasi, mengelola pemerintahan di lingkup terkecil sampai dengan yang paling besar. Jadi tentu saya merasa senang. Dan salam kenal dari saya kepada seluruh praja kebanggaan bangsa. Semoga kalian bisa sukses menyelesaikan pendidikannya di sini. Karena kalian telah dinanti oleh masyarakat Indonesia. Jadi tentunya saya ingin menjadi bagian untuk mempersiapkan sumber daya manusia bangsa yang semakin unggul ke depan. Ada 3 agenda yang ingin saya sampaikan pada kesempatan Stadium Jenderal hari ini. Yang pertama, tantangan situasi global saat ini yang juga penuh dengan dinamika. Baik di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua, mari kita sama-sama menatap Indonesia. Kita ingin membangun bangsa ini hari ini dan ke depan. Kita punya tujuan yang mulia, Indonesia Emas 2045. Dan yang terakhir tentunya saya ingin memberikan sedikit pesan untuk para praja sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan hari ini dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan dan juga perjalanan berikutnya. Saya ingin masuk ke agenda yang pertama. Tantangan global saat ini. Saya rasa kita semua mengikuti apa yang terjadi di dunia. Kita tidak boleh seperti katak dalam tempurung. Tidak boleh inward looking. Walaupun kita juga selalu mengingat pesan dari senior kita, think globally but act locally. Tapi ingat,
kita harus punya wawasan yang luas, perspektif yang juga luas. Dunia ke depan akan terus mengalami tantangan yang harus kita antisipasi. Populasi akan terus bertambah. Diprediksi 10 miliar penduduk dunia di tahun 2050. Indonesia sendiri juga terus bertambah. Kita sekarang nomor 4 di dunia. 280 juta lebih penduduk kita. Artinya ketika bumi semakin dipadati oleh manusia, sumber daya alam kita juga semakin menipis, semakin berkurang. Betul? Artinya akan terjadi yang dinamakan dengan scarcity, kelangkaan. Kelangkaan terhadap sumber-sumber alam. Kebutuhan pangan akan meningkat drastis. Kebutuhan energi akan meningkat drastis. Begitu pula dengan kebutuhan air bersih. Sehingga kelangkaan terhadap pangan, energi, dan air bersih ini bisa menghantui bangsa-bangsa sedunia. Kalau kemudian unlimited demand bertemu dengan unlimited supply, saya ulangi, unlimited demand bertemu dengan limited supply, sumber dayanya terbatas, kebutuhan kita seperti tidak terbatas. Ini akan mengakibatkan kompetisi yang semakin mengeras antar bangsa di dunia. Kompetisi yang semakin sengit jika tidak dikelola bisa menjadi konflik. Konflik yang kemudian tidak bisa dicarikan solusi secara politik maupun diplomasi akan bisa mengakibatkan terjadinya perang terbuka, perang militer, perang konvensional. Ini harus kita cegah. At all cost, by all means. Indonesia tidak boleh kalah dalam kompetisi, tidak boleh menjadi pecundang. Bapak Presiden Prabowo Subianto mengingatkan berkali-kali, Indonesia bangsa yang besar, punya sumber daya alam yang juga melimpah. Tetapi, the big question is, apakah sumber daya manusia kita juga sudah memiliki kapasitas yang unggul untuk bisa mengelola itu semua? Laut kita yang begitu luas, mineral yang ada di dalam bumi kita, batu bara, nikel, dan lain sebagainya. Itu semua adalah kekayaan alam yang akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa sedunia. Jadi sekali lagi, teman-teman, adik-adikku, para praja, mari kita memiliki urgensi untuk melihat Indonesia di tengah-tengah kawasan kita, Asia Tenggara, di tengah-tengah kawasan yang lebih luas, Asia Pasifik, Indo-Pasifik, bahkan di tengah-tengah percaturan dunia. Jangan terlambat untuk menyadari bahwa Indonesia punya posisi strategis, punya daya saing, tapi juga punya tantangan dan kerentanannya sendiri. Climate crisis, krisis iklim terjadi. Ini bukan hoax, ini bukan fake news, ini benar-benar terjadi saat ini. Bukan hanya perubahan iklim, krisis iklim terjadi. Dan kalau kita tidak menyadari dan mengetahui langkah-langkah terbaik untuk mencegah memburuknya pemanasan global, bencana alam di sana sini mengakibatkan jutaan orang kehilangan rumah, kekeringan, kekurangan air bersih, tidak memiliki sumber untuk makan yang juga memadai, maka kita akan menghadapi masa depan yang gelap. Dunia akan menghadapi masa depan yang gelap. Indonesia tidak boleh terjebak dalam suasana dan situasi seperti itu. Oleh karena itu, kita juga harus membangun kesadaran untuk menjaga alam dan bumi kita. We are united. We should be united. Kita harus bersatu untuk menghadapi ini semua. Ini bukan masalah nanti-nanti, hari ini, karena apa yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan hari ini akan berdampak pada masa depan kita semua, anak cucu kita. Teman-teman sekalian, kita juga tahu bahwa geopolitik juga terus memanas. Perang masih terjadi. Di Timur Tengah kita tahu, tidak pernah bisa hadir perdamaian yang kita harapkan sampai dengan hari ini. Ukraine dengan Rusia masih terus berperang satu sama lain. Di kawasan
Asia Pasifik sendiri, ketegangan di Tiongkok dengan Taiwan, di semenanjung Korea, bahkan di pekarangan kita sendiri, di Laut Tiongkok Selatan, ini juga terus menjadi hotspot, flashpoint, sesuatu yang perlu kita waspadai bersama. Kita harus bisa mengantisipasi, apalagi kalau yang terjadi itu benar-benar berdampak langsung terhadap ekonomi kita. Bayangkan, perang di Rusia dan Ukraina yang nun jauh di sana, itu punya dampak terhadap ekonomi Indonesia. Apalagi kalau itu terjadi di sekitar kita. Betul? Setuju? Nah, kita bicara sekarang, kalau tadi bicara ancaman-ancaman sifatnya konvensional, perseteruan, konflik perang antar negara, perang antar militer. Tetapi kita juga tahu bahwa di dunia saat ini juga terus berkembang yang dinamakan dengan non-traditional security threats, ancaman keamanan yang sifatnya non-tradisional. Kita tahu pandemi COVID-19, masih ingat semuanya? Itu bukan ancaman militer, tapi porak-poranda terjadi di sana sini ketika tidak siap. Tidak siap kita untuk menghadapi pandemi yang juga berbahaya, mengakibatkan korban jiwa, tutupnya jalan-jalan karena harus lockdown, harus pembatasan ketat, ekonomi akan hancur, UMKM harus gulung tikar, banyak yang kelilit hutang dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk ancaman keamanan non-tradisional yang bisa terjadi lagi kalau kita tidak mengantisipasinya. Belum lagi bicara terorisme, kejahatan cyber, perdagangan manusia, perdagangan narkoba yang seringkali telah menghancurkan masa depan generasi kita ke depan. Ini yang akan terjadi di sekitar kita. Sekarang saya masuk ekonomi. Ekonomi kita juga harus terus kita jaga, kita kawal. Indonesia harus memiliki resiliensi, ketahanan terhadap gangguan atau kejutan-kejutan ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia lainnya. Kita tahu terjadi perang tarif, perang dagang yang negara-negara di dunia juga masih memiliki kebingungan. Kejutan demi kejutan terjadi. Bagaimana kemudian ketika Amerika mendeklarasikan perang dagang dengan Tiongkok, dengan bahkan negara-negara sekutunya sendiri, Indonesia harus seperti apa? Walaupun saya merasa justru di balik setiap krisis, di balik setiap insiden ada opportunities, ada peluang yang bisa kita gunakan. Ketika kita kehilangan salah satu pasar di dunia, kita cari pasar baru. Jangan menyerah, jangan hanya melihat ke satu sisi tetapi buka pandangan ke yang lainnya. Sehingga kita tidak sangat terganggu ketika ada global supply chain disruptions, termasuk juga jika terjadi instabilitas di pasar modal. Saya lanjutkan. Nah, ini yang saat ini terjadi. Bahwa seringkali ketika dulu kita sering mengatakan Indonesia itu harus menjadi bagian yang terpisahkan dari kerjasama multilateral. Kita dengar multilateralisme. Bukan hanya bilateralism, tetapi juga multilateralism. Tetapi seolah-olah sekarang forum-forum seperti ini juga mulai kehilangan engine-nya. Lagi-lagi ketika Amerika Serikat pull out, retreat, mundur dari berbagai arsitektur multilateralisme ini, maka bangsa-bangsa sedunia juga harus melakukan penyesuaian baru. Kita tidak boleh gagap, Indonesia tidak boleh gagap, dan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita harus memberikan dukungan penuh agar Indonesia benar-benar bisa menjadi salah satu jangkar multilateralisme paling tidak di kawasan ASEAN. Sekarang saya ingin masuk ke agenda kedua. Tapi sebelum saya masuk, ada yang bisa menyimpulkan agenda pertama saya tadi? Boleh angkat tangan? Jadi setelah mendengar tadi, kira-kira dunia kita seperti apa saat ini?
Boleh angkat tangan silakan. Kalau boleh disimpulkan sedikit, apakah dunia kita baik-baik saja hari ini? Atau dunia kita sedang mengalami tantangan tertentu? Silakan, boleh maju di sini. Sebutkan nama, fakultas. Kalau bagus boleh tambah nilai dong ya. Siapa namanya? Siap, mohon izin Bapak Menteri, mohon izin pimpinan, izin memperkenalkan diri Praja Utama Muhammad Fadli Rahmatullah NPP 320225, asal pendaftaran Sumatera Selatan, Fakultas Perlindungan Masyarakat. Mohon izin Bapak Menteri, izin untuk menyimpulkan paparan dari segmen pertama tadi. Yang bisa kami simpulkan di sini bahwa saat ini dunia kita dan negara tercinta kita Indonesia sedang menghadapi fase di mana kita dihadapkan situasi krisis multidimensional, baik itu di bidang ekonomi, politik, geopolitik, dan 6 poin yang dijelaskan oleh Bapak Menteri tadi. Yang mana hal ini menjadi tantangan kita semua sebagai kader pemimpin bangsa di masa depan. Terima kasih Bapak Menteri. Ya, tepuk tangan. Optimis nggak Indonesia bisa menghadapi ini semua? Siap, optimis. Optimis. Siap, optimis. Tepuk tangan untuk Fadli. Ya. Kasih ya. Silakan. Itu kaos, Pak. Isinya bukan aneh-aneh, isinya kaos buat lari pagi gitu. Tantangan multidimensional. Ini teknik mengajar, kan begitu Pak ya? Sebelum ganti chapter, sebelum ganti bab harus dicek dulu. Tujuan instruksi khususnya harus tercapai. Sama nggak kita pakai itu ya? Dulu kita pernah ngajar juga masalahnya Pak. Bisa dilanjutkan? Bagian kedua, membangun Indonesia hari ini dan di masa depan. Mari kita kembali kepada our dreams, Indonesia Emas 2045. Semua punya mimpi. Adik-adik punya mimpi, betul? IPDN punya mimpi. Indonesia, kita semua harus punya mimpi. Mimpi jangan nanggung-nanggung. Mimpi nggak bayar, betul ya Bu Wamen ya. Mimpi itu nggak berbayar. Ngapain kita nanggung-nanggung punya mimpi? Tapi filosofinya adalah jangan kelamaan tidur untuk bisa bermimpi. Segera bangun dari tidur kita, bekerja keras, berupaya untuk mewujudkan mimpi besar tadi. Kalau tidak mungkin. Mimpi itu akan terwujud dengan sendirinya. Tidak akan jatuh dari langit. Kita bandingkan kondisi saat ini yang ada di sebelah kiri dan proyeksi Indonesia di tahun 2045. Saya pengen tanya dulu, usia Praja ini berapa ya rata-rata ya? 21? 21? Sekarang tahun berapa? Berapa tahun lagi menuju 2045? 20 tahun? Yang usia 21 berapa tadi? Angkat tangan, 21 tahun. Nah, ditambah 20 berapa? 41. Ada yang usianya 20, nggak ada ya? Paling senior 21, 22 ya. Saya sekarang usianya 45 tahun, saya ulangi 46 tahun. Jadi insya Allah di tahun 2045 generasi kalianlah yang akan berada di depan.
Generasi kalianlah yang akan memimpin dan mengawaki bangsa kita. Karena katanya kepala 4 itu energinya lagi besar-besarnya begitu. Jadi saya rasa ini adalah kesempatan yang baik kami semua, Bapak Rektor dan semua yang ada di sini, saya, Ibu Wamen, itu sedang meniti sebuah lintasan dan sekaligus membangun jembatan agar generasi satu ke generasi berikutnya, termasuk generasi kami ke generasi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, itu bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena pasti kita semua di sini menitipkan masa depan kita di pundak kalian semua. Ya, pertanyaannya, mampu tidak, siap tidak untuk menjalankan ini semuanya? Mampu? Indonesia Emas 2045? Nah, insya Allah kalau kita bekerja sungguh-sungguh dan bersinergi, kita diprediksi akan memiliki GDP per kapita, income per kapita sekelas negara-negara maju hari ini. Masyarakat kelas menengah kita mencapai 80%. Kemudian kita bisa dikatakan masuk ke jajaran top 5 ekonomi dunia, 5 besar. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa ketika itu bisa terjadi, maka sesungguhnya kita semakin sejahtera. Negaranya semakin makmur, negaranya semakin kuat, rakyatnya semakin sejahtera. Itulah visi besar dari para pendiri bangsa kita, para pemimpin bangsa kita. Dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo, semua memiliki mimpi besar yang sama. Dan kita tidak boleh kalah semangatnya. Kita generasi penerus, beliau-beliau semua harus lebih bersemangat lagi. Nah, lihatlah di depan ini, baca singkat. Ini untuk membuat kita juga punya kepercayaan diri, punya confidence bahwa kita ini bukan negara ece-ece. Kita bukan negara yang ya nggak punya masa depan. Lihatlah, kita negara terbesar di ASEAN, penduduk nomor 4 terbesar di dunia, punya bonus demografi 70% akan berusia produktif, puncaknya 2040. Kita anggota G20, kita sekarang anggota BRICS, kita adalah emerging market dan juga semakin kuat sebagai middle income country. Saya berharap ini harus menjadi kepercayaan diri kita bagi para praja ketika nanti memulai karirnya di lapangan. Ke depan, kita berharap income per kapita kita juga bisa meningkat. Di mana kita hari ini? Kita hari ini di antara negara-negara G20 itu memang berada di 4.780 US dollar per tahun. Bandingkan dengan negara-negara maju yang sudah berada di, lihat nih, negara-negara di G20, GDP atau GNI per kapitanya sudah di angka lebih dari 12.000, 13.000, 14.000 US dollar per tahun. Kita di 4.780. Artinya masih harus bekerja keras, betul? Kalau kita bisa berada di sini saja, katakanlah kita 5.000 biar gampang, kalau kita mencapai angka 40.000, 30.000 lah. Berarti 6 kali lipat. 6 sampai 7 kali lipat. Apa artinya? Berarti masyarakat Indonesia pada saat itu, jika itu terjadi, jika dan hanya jika itu terjadi, kita 6 sampai 7 kali lebih makmur, lebih sejahtera dibandingkan hari ini. Mau tidak kita semua seperti itu? Ini pekerjaan besar kita. Diprediksi kita bisa ke sini. Kalau kita punya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita harus kejar, kita harus kawal pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Lalu, kita juga harus mengejar ketertinggalan kita. Ini sebuah data yang sebetulnya harus melecut diri kita. Bicara Human Development Index, indeks pembangunan manusia kita,
Lihat Indonesia di mana? Di antara negara-negara ASEAN. Nomor berapa kita? Ini apa? Ini? Apa? Terima nggak kalau kita di bawah Vietnam? Ya, ini indeks pembangunan manusia, sumbernya UNDP. Kita harus mengejar, bukan jumlah yang menjadi masalah kita, karena kita berlebih. 280 sekian juta orang punya bonus demografi, but our biggest challenge is the quality of our human capital. Kualitasnya. SDM kita banyak jumlahnya, tapi kualitasnya harus kita upgrade. Melalui pendidikan, melalui pelayanan kesehatan, melalui lapangan pekerjaan yang berkualitas, melalui peningkatan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan ekstrim. Baru kita bisa leading ke depan. Ya. Lalu kita juga sering mendengar ini. Sumber daya alam kita gimana? Kaya. Betul? Tetapi selalu ada batasnya kan? Sumber daya alam itu tak terbatas. Oleh karena itu sebesar-besarnya harus dipergunakan untuk apa? Oh ya, untuk seluruh rakyat Indonesia, untuk semua. Pembangunan untuk semua yang saya sampaikan di awal tadi. Bisa dilihat ini hanya peta sederhana yang menunjukkan betapa beragam dan betapa kayanya Indonesia. Tetapi selalu ada batasnya. There is a limit yang harus kita ketahui. Nah, yang tidak berbatas sebetulnya adalah dan seharusnya menjadi aset yang paling penting bagi sebuah pembangunan nasional adalah sumber daya manusia. Kita semua, human capital. Lihatlah. Kalian berarti generasi apa ya ini sekarang nih? Hah? Z. Di sini ya. Kalau Pak Rektor generasi apa? Ini. Saya generasi X, saya 78. Yang milenial siapa? Angkat tangan di sini, milenial. MC. 2 orang, 3 orang. Tadi coba Gen X, angkat tangan Gen X. Yang segenerasi dengan saya. Sekarang Gen Z, angkat tangan. Ya, jelas di sini didominasi oleh Gen Z, jumlahnya akan semakin bertambah. Nanti ada lagi Gen Alpha dan seterusnya. Artinya, sekali lagi, kalian adik-adikku, para praja adalah aset terpenting bangsa ini. Generasi Z ini adalah aset terpenting bangsa ini. Ya, harus kita siapkan dengan sebaik mungkin. Kita tahu membangun manusia sama saja membangun Indonesia. Maka kita harus benar-benar fokus pada membangun infrastruktur yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia bangsa. Kami di Kemenko Infrastruktur tidak boleh asal membangun jalan, asal membangun jembatan, asal membangun bendungan. Kita harus ketahui dampaknya langsung tidak bisa dirasakan oleh masyarakat kita. Tidak boleh hanya sekedar bangunan yang mercusuar tanpa ada dampak langsung pada ekonomi kita, pada SDM kita. Ini penting. Infrastruktur itu tentu terkait dengan banyak hal. Saya ingin tanya, boleh? Ada yang menjawab, apa yang dibayangkan tentang infrastruktur? Dan kenapa infrastruktur itu penting? Boleh? Ada yang menjawab? Bebas, nggak ada yang salah jawabannya. Infrastruktur, kenapa infrastruktur itu penting?
Kenapa pembangunan infrastruktur harus dilakukan setiap saat? Ada? Yang duluan berdiri siapa tadi? Oh ya, saudara. Saya mau dengar setelah ini suara dari Praja Putri ya. Salah satu boleh ya. Silakan. Perkenalkan namanya siapa, fakultas apa? Baik, mohon izin Pak Menteri, mohon izin pimpinan, izin memperkenalkan diri. Nama, Praja Utama, Jemia Suranta Sembiring Pandia, NPP 321055, Fakultas Perlindungan Masyarakat, asal pendaftaran Timika, Papua. Sembiring bukannya Sumatera Utara ya? Siap, dari Papua Pak. Papua. Siap. Ngambil jatah Papua Bu. Sembiring, tapi benar marga Batak kan? Siap, dari Papua Pak. Oke. Lanjut, silakan. Baik, mohon izin pimpinan, izin menjelaskan terkait infrastruktur dan bagaimana pentingnya infrastruktur dalam membangun pembangunan di Indonesia. Jadi kita ketahui bersama bahwa infrastruktur merupakan salah satu sarana prasarana untuk membangun dan juga menyambungkan segala bentuk kebijakan yang ada di negara Indonesia, terutama kepada pemerataan yang ada di seluruh daerah-daerah. Maka dari itu, hal ini sangat penting. Mengapa? Karena hal ini dapat menuntut pemerataan yang ada di negara kita. Yang mana hari ini pemerataan menjadi salah satu tantangan yang ada di negara, bukan hanya berfokus di daerah Jawa, tetapi bagaimana fokus itu bisa terjadi merata di daerah sampai Indonesia Timur. Terima kasih pimpinan. Ya, tepuk tangan. Muda adalah kekuatan. Ya, ya tepuk tangan dulu untuk Jemia. Yang Putri? Mana? Oh, oke, boleh, silakan. Wah, senyumnya lebar sekali ini. Pasti. Silakan, siapa namanya? Mohon izin Pak Menteri, mohon izin pimpinan, mohon izin Bawang Pengasuh dan rekan-rekan sekalian. Izin memperkenalkan diri, Praja Utama Putri Maria Medita Loi, asal pendaftaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fakultas Perlindungan Masyarakat. Ini perlindungan masyarakat semua ini. Mohon maaf Pak, sebelumnya izin menjawab terkait dengan infrastruktur. Menurut argumen saya sendiri, infrastruktur itu merupakan segala sesuatu yang membantu perkembangan masyarakat, di mana perkembangan masyarakat tersebut harus didukung oleh berbagai macam komponen-komponen, diantaranya seperti jembatan, perumahan, air bersih. Bayangkan rekan-rekan sekalian, kalau tidak ada infrastruktur, bagaimana pertumbuhan di negara kita akan berkembang? Secara sederhana yang bisa dapat simpulkan seperti itu Pak. Luar biasa, terima kasih, tepuk tangan. Maria ya. Mohon izin boleh foto Pak. Oh boleh. Mana foto itu? Ya. Terus ya. Bagus jawabannya, ya, melengkapi yang disampaikan oleh tadi siapa, Jamia ya, Maria Jamia. Saya bangga karena bisa secara singkat menjelaskan bahwa benar, bahwa memang infrastruktur itu bukan tujuan pembangunan, bukan semata-mata tujuannya membangun infrastruktur, tapi tanpa pembangunan infrastruktur, maka kita tidak akan hidup dengan baik. Ekonomi kita juga tidak akan bisa maju. Bisa dibaca di depan ini. Tadi saya bilang, kita ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia, betul? Melalui pendidikan. Nah, kalau pendidikan, gedungnya nggak ada. Ini masuk ke segmen berikutnya nanti. Kita akan meresmikan insya Allah tiga ya. 3 gedung fakultas baru di IPDN ini. Artinya, bicara kampus-kampus universitas,
SMA, SMP, SD di seluruh Indonesia itu puluhan ribu jumlahnya. Kualitasnya harus baik, maka pendidikan sangat terbantu jika infrastrukturnya bagus. Apalagi kesehatan. Kalau nggak ada rumah sakit, puskesmasnya bobrok segala macam, gimana Indonesia mau sehat? Betul? Jadi perlu nggak untuk kesehatan, fasilitas kesehatan? Perlu. Apalagi, lihat di depan ini. Perumahan. Ada 10 juta keluarga kita yang masih belum memiliki rumah. Masih ada cukup banyak keluarga kita yang menghuni rumah tidak layak. Atau rumah tidak layak huni itu masih banyak di sekitar kita. Kita harus membangun perumahan dengan sanitasi yang baik. Transportasi, butuh infrastruktur nggak? Kalau mau terbang, perlu apa? Bandara. Kalau naik kapal perlu? Pelabuhan, dermaga. Naik kereta perlu? Kalau ingin menggunakan jalan darat, kendaraan-kendaraan darat menggunakan apa? Perlu jalan, perlu jembatan. Transportasi. Telekomunikasi, pakai handphone semua kan? Serba digital, kalau nggak ada infrastruktur telekomunikasi bagaimana? Tidak ada infrastruktur digital bagaimana? Susah hidup kita. Mau olahraga, ingin berprestasi, ingin jadi juara, ingin masuk Piala Dunia, ingin menang Olimpiade, butuh fasilitas. Olahraga. Pariwisata, ingin maju, betul? Kalau nggak ada aksesnya ke sana, tidak bisa kita memajukan kawasan pariwisata kita. Pertahanan. Kita harus membangun infrastruktur yang mendukung pertahanan negara. Jadi bisa dikatakan semua yang kita lihat, yang kita gunakan, yang kita rasakan pasti ada sentuhan pembangunan infrastrukturnya. Begitu. Saya lanjutkan. Nah, kami di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini mengorkestrasi. Ada 5 kementerian teknis. Pertama, Kementerian ATR BPN, Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Dulu saya di sana. Singkat, hanya 8 bulan. Urusan tanah, tata ruang wilayah, darat, laut, udara, semua harus diintegrasikan dengan baik. Banyak masalah tanah. Betul? Ada yang pernah punya masalah dengan mafia tanah? Atau ada temannya mafia tanah di sini? Harus kita bersihkan. Tidak boleh ada yang diperlakukan tidak adil. Tanahnya diserobot begitu saja. Sertifikatnya digandakan. Hati-hati mafia tanah. Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pembangunan infrastruktur dasar. Tadi jalan, jembatan, bendungan, irigasi, dan lain sebagainya. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah-rumah di desa, di kota, baik tower maupun rumah yang tapak. Terutama membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Perhubungan, transportasi, multimoda, darat, laut, udara, kereta api. Kemarin kita baru saja belum lama ini melakukan operasi dan penyelenggaraan manajemen traffic untuk mendukung lalu lintas arus mudik dan arus balik selama Lebaran. Alhamdulillah secara umum jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini merupakan sebuah orkestrasi yang harus dilakukan secara serius. Dan yang terakhir ada Kementerian Transmigrasi. Transmigrasi ini juga akan terus difokuskan pada upaya merevitalisasi kawasan transmigrasi di berbagai daerah, terutama di wilayah timur Indonesia, agar sekali lagi tidak ada yang terbengkalai, tidak ada yang tertinggal. Dan kelima ini semua saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, teman-teman, adik-adik, para praja, pada saatnya kalian masuk di tengah-tengah masyarakat, pasti akan menemui berbagai hal isu terkait dengan 5 kementerian teknis ini. Dan termasuk dengan Kemenko Infrastruktur. Saya membuka diri, membuka ruang jika ada yang perlu disampaikan, perlu diatensi, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Kita harus bisa memberikan dukungan dan saling berkoordinasi antara pusat dengan daerah. Saya lanjutkan. Infrastruktur untuk swasembada pangan, energi, dan air
ini juga harus terus menjadi fokus kita. Astacita Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pada swasembada pangan, energi dan air. Ini contoh di Cirata, di Jatiluhur. Betapa bendungan besar itu bukan hanya untuk mengairi air, untuk sawah-sawah, untuk pertanian, tapi juga untuk mengendalikan banjir, untuk pembangkit listrik yang terbarukan. Bahkan sekarang digelar floating solar panel. Luar biasa ini contohnya, dan ini masih terus kita harus kerjakan ke depan, karena ke depan ini kita harus mengurangi ketergantungan kita pada fossil fuel, tapi harus mengedepankan renewable energy, energi baru dan terbarukan untuk keberlanjutan lingkungan dan juga masa depan manusia. Dan sekaligus infrastruktur juga punya fungsi-fungsi lain, termasuk dikembangkan untuk kawasan pariwisata, olahraga, dan juga ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua, infrastruktur untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ya, ini beberapa hal yang telah kita tingkatkan. Bagaimana kita ingin prestasi olahraga kita semakin maju, perumahan kita juga semakin baik, kemudian rumah sakit, puskesmas, dan pasar-pasar juga semakin baik kondisinya. Ini sekali lagi untuk masyarakat kita. Jangan sepelekan apa yang kita anggap itu biasa-biasa saja, tidak terlalu penting. Ingat, investasi manusia itu tidak bisa instan. Membangun sekolah hari ini itu rasanya bisa dirasakan outputnya 20-30 tahun kemudian. Tidak 5 tahun saja, 10 tahun saja. Para pemimpin politik, Ibu Wamen ini pernah jadi gubernur di Papua Tengah, pernah jadi bupati sebelumnya, tahu persis bahwa yang begini-begini harus dilakukan sejak sekarang, termasuk membangun fasilitas olahraga. Tidak bisa bangun sekarang besok berprestasi, 10 tahun, 20 tahun baru berprestasi. Tapi kalau tidak sekarang, kapan lagi kita membangun itu semuanya? Sepakat ya? Saya lanjutkan. Yang ketiga, infrastruktur itu juga harus difokuskan untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Tadi saya sudah sampaikan beberapa yang menjadi concern dari Presiden Bapak Prabowo Subianto yang tentunya harus kita hadirkan kebijakan-kebijakan yang lebih mengintegrasikan berbagai sektor perhubungan sehingga terjadi konektivitas antar wilayah. Tidak boleh biaya ke Papua begitu mahalnya sehingga biaya pendidikan, biaya pembangunan menjadi sangat mahal. Ya, ini bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah keadilan. Ini masalah keberpihakan pada saudara-saudara kita yang terkategori lemah dan juga berada di daerah 3T, terluar, terdepan, tertinggal, dan juga di perbatasan. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita dukung pembangunan ini, harus dikawal dan diawaki oleh SDM unggul di berbagai lini. Untuk memastikan tata kelola pemerintahan, good governance. Bapak Rektor, apakah diajarkan good governance ini? Pasti diajarkan, karena kalian menjadi birokrat, menjadi pengawak organisasi dari paling rendah, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Insya Allah semakin banyak nanti yang menjadi kepala daerah dari lulusan IPDN ini. Amin. Ada yang menjadi kepala daerah? Angkat tangan. Ya, yang aminnya kencang semoga benar-benar jadi kepala daerah suatu saat nanti. Ya, ada yang menjadi kepala daerah? Ada yang jadi menteri? Wakil menteri? Siapa tahu nanti ada yang menggantikan Ibu Wamendagri di sini. Siapa tahu ada yang menggantikan Mendagri nanti, suatu saat nanti. Siapa tahu ada yang menjadi Menteri Koordinator di bidang infrastruktur. Suatu saat nanti, ya, kita akan senang dan bangga. Akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, dan melibatkan masyarakat. Ini penting, menjadi nilai-nilai dari tata kelola pemerintahan yang baik, yang sehat, yang
inklusif. Dan semua dimulai dari sini. Tepuk tangan sekali lagi untuk IPDN. Sebelum masuk ke agenda berikutnya, saya mau tanya. Atau tolong ada yang bisa menyimpulkan sedikit lagi. Apa esensi dari membangun Indonesia hari ini dan ke depan? Indonesia hari ini dan ke depan. Silakan. Ini dulu, nanti siapa? Berikutnya ya. Silakan. Mohon izin Bapak Menko, mohon izin pimpinan, izin memperkenalkan diri Praja Utama Putri Nur Hikmah Ramadhani, NPP 320039, asal pendaftaran Provinsi Aceh, Fakultas Politik Pemerintahan. Baik, sebelumnya izin menjawab Bapak, dari pemaparan yang telah Bapak Menko sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa di balik beberapa prestasi-prestasi yang telah negara kita capai, yaitu saya baca tadi ada 7 poin, diantaranya menjadi anggota G20, anggota BRICS, ternyata masih ada harapan-harapan nasional yang harus kita tuju, kita dapatkan. Apalagi kita merupakan generasi Z yang suatu saat nanti akan menjadi pemimpin bangsa di tahun 2045, maka ada harapan-harapan nasional yang harus kita capai, yaitu diantaranya peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan taraf kehidupan manusia, dengan cara memanfaatkan sumber daya yang tidak habis-habisnya, yakni sumber daya manusia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak, jadi untuk memanfaatkan sumber daya manusia tersebut sangat memungkinkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Menko, izin. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Siapa namanya tadi? Nur Hikmah. Bagus. Aceh, asli Aceh. Pehaba. Habaget Pak. Habaget. Acehnya mana? Siap Aceh Singkil Pak. Singkil. Ya, oke, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Saya pernah dinas di Aceh. Penugasan pertama dulu waktu masih konflik. Dulu yang kita kejar-kejar, sekarang menjadi gubernur Aceh. Itulah dunia, itulah politik, itulah sebuah kebahagiaan ketika kita sudah damai, nggak ada lagi pertempuran di antara bangsa kita sendiri karena itu sangat mahal harganya. Jadi kalau ketemu sama gubernur Aceh, Bapak Muzakir Manaf, kita senyum-senyum sendiri. Dulu saling mencari di hutan. Sekarang mencari rekomendasi untuk menjadi gubernur. Tapi itulah indahnya sekali lagi demokrasi dan perdamaian yang harus kita jaga, ya. Tadi siapa? Boleh silakan. Silakan. Mic ada? Mohon izin Bapak Menko, mohon izin pimpinan, mohon izin rekan-rekan sekalian, izin memperkenalkan diri. Nama Praja Utama Arya Raya Effendi, asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah dari Fakultas Perlindungan Masyarakat. Mohon izin Bapak Menko, izinkan menjawab pertanyaan apa yang bisa kita lakukan untuk membangun Indonesia hari ini dan nanti. Saya merangkum amanat ataupun perkataan dari Bapak Menko menjadi beberapa poin. Yang pertama, untuk cita-cita emas Indonesia tahun 2045, di mana cita-cita tersebut terlihat sangat susah untuk digapai. Dan cita-cita tersebut tidak akan tercapai apabila anak mudanya hanya tidur-tidur saja tanpa mau bangun dan mengejar mimpi sebagai anak muda. Selanjutnya merupakan Indonesia sesungguhnya memiliki berbagai potensi, di mana potensi yang pertama, Indonesia memiliki wilayah terluas di ASEAN. Yang selanjutnya adalah Indonesia merupakan anggota dari BRICS. Selanjutnya adalah Indonesia merupakan anggota dari G20. Tentu saja beberapa potensi yang disebutkan oleh Bapak Menko tadi tidak dapat kita capai Indonesia Emas 2045 apabila kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, Indonesia bukan dan tidak pernah perihal quantity ataupun banyak, melainkan Indonesia memiliki permasalahan yang sama
dari dulu sampai sekarang, yaitu kualitas. Oleh karena itu, para pemuda diharapkan untuk membangun Indonesia secara berkualitas dan tidak dibutuhkan terlalu banyak manusia ataupun terlalu banyak orang untuk dapat merubah Indonesia ke depannya. Selanjutnya, untuk terakhir dan penutup adalah infrastruktur merupakan sebuah core value ataupun kunci utama dalam pembangunan. Dikarenakan infrastruktur bukan hanya paradigmanya tentang pembangunan fisik saja, melainkan efek dominos di belakangnya, di mana berpengaruh terhadap swasembada pangan, energi, air, dan ketahanan nasional dalam semua aspek. Terima kasih, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, Mas. Bagus. Bagus jawabannya, saling menguatkan. Ya. Semuanya dari sini. Saya ingin mengakhiri dengan pesan-pesan kepada para praja IPDN. Yang pertama, dan ini adalah nilai-nilai prinsip-prinsip yang saya pegang sampai dengan hari ini. Dari saya muda, remaja, kemudian tumbuh menjadi perwira, dan bertransformasi menjadi seorang politisi, dan sekarang sebagai salah satu policy maker. The difference between mediocrity and excellence, between good and great, is attention to details. Jadi yang membedakan antara seseorang itu unggul, seseorang itu punya daya saing dengan yang biasa-biasa saja, mediocrity, itu adalah attention to details. Kalian di sini diajarkan menggunakan pakaian yang rapi, betul? Disetrika, sepatunya harus bersih, mengkilap, brevet-brevetnya harus mengkilap, rambutnya harus rapi. Itu attention to details. Setelah kita punya perhatian pada hal kecil, kita tidak akan terjatuh karena hal kecil. Biasanya orang kalau lari, ya, siapa yang suka lari di sini? Lari itu kalau ada batu besar kan kita bisa menghindar kan, betul? Tapi biasanya kita gak lihat yang kerikil kecil-kecil. So attention to details. Kita nilai itu teknis tapi punya nilai strategis. Kita punya hal yang besar dicapai di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bangun kapasitas diri, bangun integritas diri. Orang yang punya kapasitas tanpa integritas, pinter, hebat, unggul, tapi tidak punya integritas, ia justru berbahaya. Ketika jadi pemimpin, bisa menjadi pemimpin yang membahayakan organisasinya, merugikan anggota, anak buah dan pengikutnya, merugikan masyarakat. Tapi integritas tanpa kapasitas yang baik dan unggul, kita tidak akan kemana-mana. Gitu-gitu aja. Di zona nyaman aja. Nggak punya terobosan, nggak punya prestasi, begitu-begitu saja. Jangan terjebak dalam yang begitu-begitu saja. Yang ketiga, hard work beats talent. Discipline beats motivation. Ada yang terlahir pintar. Ada nggak? Punya nggak teman yang kayaknya nggak pernah belajar dia, tapi begitu ditanya bisa dia? Kayaknya nggak pernah belajar, tapi begitu ujian bagus nilainya. Ada kayak gitu ya? Nggak semua kayak begitu tapi. Jangan ikut-ikutan, merasa saya juga bisa seperti dia. Belum tentu, beda bahan dasarnya. Jangan menyerah, jangan menyalahkan siapa-siapa. Takdirnya seperti itu. Yang bisa kita ubah, yang bisa kita upayakan adalah upaya kita, ikhtiar kita, kerja keras kita yang bisa mengubah keadaan. Disiplin itu juga mengalahkan motivasi. Motivasi itu begini, saya ingin nilai saya bagus. Wah, belajar dia hari ini, bagus. Tapi di tengah jalan dia udah capek. Nah, sedangkan ada orang yang dia disiplin. Saya mau lagi oke, nggak oke perasaan saya belajar terus. Saya olahraga terus, saya ingin menjaga
stamina saya, dia akan menjaga disiplin. Dan itu akan membuat kita jauh lebih sukses. Dan akan lebih panjang jalannya. So, discipline beats motivation, hard work beats talent. Yang berikutnya, bangun keberanian dan kepercayaan diri, courage and confidence. Untuk punya keberanian harus punya kepercayaan diri. Untuk punya kepercayaan diri harus punya kesiapan diri. Untuk punya kesiapan diri harus kerja keras. Gak akan kita punya keberanian. Tapi ketika punya keberanian ini akan mengubah banyak hal. Jangan takut gagal. Jangan takut kalah. Jangan takut berbuat salah dalam arti coba. Kalau kurang-kurang dikit, perbaiki diri. Kalau jatuh, bangun lagi. Kalau kalah, bangkit dan move on. Dalam kompetisi, dalam kehidupan. Synergy and collaboration. Kolaborasi adalah masa depan kita. Kompetisi akan selalu ada, tapi dengan kolaborasi justru kita bisa sama-sama menang, sama-sama diuntungkan, win-win. Jangan win-lose. Jangan zero sum game. Saya menang, Anda harus kalah. Lebih baik win-win. Saling punya nilai. Dan kolaborasi akan membuat kita makin kuat ke depan. Terakhir, tadi di kaos tadi ada dream big, work hard, never give up. Mimpilah sebesar-besar, setinggi-tingginya. Jangan lupa bangun dan bekerja keras. Dan jika mengalami kegagalan, never ever give up. Mari kita bikin super team ala Indonesia. Walaupun ini contohnya contoh bule semua nih. Marvel, DC, apapun kelompoknya, kita bikin super team. Kita boleh jadi Superman. Tapi yang lebih kita butuhkan adalah super team. Masing-masing punya nilai, masing-masing punya arti. Bangunlah negeri ini dengan kapasitas yang kita miliki. IPDN is part of that super team. You are part of that super team. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian menjadi praja-praja yang sukses dan lulus menjadi abdi negara, abdi rakyat, membangun negeri, termasuk membangun infrastruktur untuk semua menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri mohon izin, ini kita buka untuk Q&A. 2 mungkin? Boleh, masih ada? Masih ada, bisa diperbolehkan. Sudah ada yang tidak sabar untuk bisa tanya soalnya dengan Pak Menteri. Apalagi foto sama Pak Menteri. Izin Pak Menteri, diizinkan ya Pak? Boleh, boleh. 2 orang saja, boleh dari sisi sebelah kiri dan dari sisi sebelah kanan. Boleh kakak yang tadi pertama angkat tangan? Iya kakak, iya silahkan. Langsung saja singkat, langsung ke mic. Cek. Mohon izin Bapak Menteri yang saya hormati dan unsur pimpinan Kementerian di Dalam Negeri. Izin perkenalkan diri, Praja Utama Anies Wegon Ambere, NPP 321041 dari Fakultas Manajemen Pemerintahan, Asal Pendaftaran Provinsi Papua Pegunungan, Kota Wamena. Mohon izin Bapak Menteri, dalam kesempatan yang istimewa ini saya tidak menyampaikan pertanyaan, namun ada 2 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Menteri. Yang pertama Bapak, saya mewakili rekan-rekan Praja Utama dan seluruh Praja IPDN. Kami menyampaikan banyak ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Bapak sudah membangun 3 fakultas yang sangat megah di lingkungan IPDN kampus pusat. Silakan berikan aplaus yang meriah kepada Bapak Menteri. Terima kasih Bapak. Dan mohon izin Bapak Menteri yang kedua, saya punya aspirasi dari mewakili rekan-rekan Praja. Kami punya lapangan stadion di kampus ini Bapak. Kami punya lintasan lari itu masih lintasan yang ada batu-batu Bapak. Jadi di situ masih belum sesuai dengan standar nasional. Kadang kami melaksanakan olahraga di situ, sepatu kami rusak bahkan sampai kami cedera Bapak. Mohon izin Bapak dalam kesempatan yang istimewa ini,
Saya mewakili rekan-rekan saya memberikan aspirasi kami. Dalam hal ini kami berharap besar untuk Bapak Menteri memfasilitasi lintasan lari kami sesuai dengan standar nasional. Sekian dan terima kasih. Wah, 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 wah. Siapa namanya? Siap, Anis. Aris. Anis. Anis Pak, bukan Anis. Baswedan tapi Pak. Bukan Anis Baswedan Pak. Bukan. Anis aja. Ada satunya lagi ya. Pesannya diterima dengan sangat jelas. Nanti kita bicarakan ya untuk kepedean ini. Silakan satu Terima lagi. kasih. Satu lagi silakan ada. Oh ini silakan. Langsung ke mic sayang. Dicatat Sayang. ya Pak Deputi. Ini Pak Deputinya langsung mencatat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia serta seluruh pimpinan yang hadir pada sore hari ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, Praja Utama Putri Yahanar Viana, NPP 320480, asal pendaftaran dari Provinsi Jawa Tengah, dari Prodi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa dan juga sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada Bapak. Nah, jadi berdasarkan tema yang sangat menarik pada sore hari ini terkait membangun Indonesia Emas 2045 dengan membangun infrastruktur yang menyeluruh dari Aceh sampai dengan Papua. Sedikit berbagi pengalaman Bapak, jadi 1 tahun yang lalu pada saat tingkat 2 kami disebar ke regional dan kebetulan saya mendapat regional Papua, jadi menempuh pendidikan di regional Papua selama 1 tahun. Nah, dari pengalaman selama menempuh pendidikan di regional Papua, saya melihat bahwa masih ada ketimpangan pembangunan infrastruktur khususnya di Indonesia Timur, yaitu di Papua khususnya, dengan Indonesia bagian Barat. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana strategi dari pemerintah dalam mengatasi ketimpangan yang ada antara Indonesia Barat dan juga Indonesia Timur. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Silakan langsung Pak Menko. Ini pertanyaan kunci. Pertanyaan kunci yang juga dititipkan oleh Pak Presiden kepada kami. Jadi saya, Pak Rektor, para dekan, para warektor, para dosen, sebelum saya jawab, saya mengapresiasi ya, karena tadi para peraja baik menjawab pertanyaan, mengartikulasikan jawaban itu, termasuk menjawab maupun bertanya, semuanya bagus-bagus dan saya rasa berkualitas. Ini menunjukkan dan kritis. Ada daya kritis di situ. Saya rasa ini adalah buah dari pendidikan yang baik di IPDN. Nah, kembali ke sana. Jadi, tentu untuk menjawab permasalahan ketimpangan, disparitas antara Jawa dengan luar Jawa, Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, termasuk khususnya Papua, ini memang harus dilakukan pendekatan yang komprehensif. Pertama, kita harus memperbaiki konektivitas. Perjalanan menuju Papua kita tahu, Ibu Wamen berapa jam Ibu? Jauh kan Bu ya? Itu udah sama kita kayak keluar negeri. Dan tentunya biaya transportasi itu juga masih mahal. Biaya logistik masih mahal. Oleh karena itu inilah yang sedang kami terus kerjakan agar mengurangi biaya transportasi termasuk transportasi logistik. Kalau harga semen di Papua berkali-kali lipat dibandingkan harga semen di Jatinangor, sudah pasti biaya pembangunan di Papua jauh berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan di sini. Artinya uang seberapa besar pun begitu jadi barang di sana sedikit karena biayanya mahal. Yang kedua, pendekatan pembangunan bukan hanya pada infrastruktur fisik, tapi juga pada sumber daya manusia yang tadi saya sampaikan. Kita tahu saudara-saudara kita butuh sekali mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, nutrisi yang baik,
Makanya program makan bergizi gratis Bapak Presiden ini juga harus sukses. Biaya kesehatan harus lebih murah, harus terjangkau, bahkan kalau bisa di berbagai tempat itu benar-benar diperhatikan. Kemudian terakhir tentunya pendidikannya, sekolahnya harus juga diperbaiki. Nah, dari akumulasi pembangunan fisik dan pembangunan SDM tadi diharapkan akan tumbuh ekonomi di sana. Komoditas tambang yang ada terkandung di tanah Papua yang kaya itu, termasuk hasil bumi lainnya, ada wilayah sektor perikanan dan lain sebagainya, itu dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia yang unggul tadi, nanti akan lambat laun akan mengejar ketertinggalannya. Disitulah makin lama makin mendekati ke standar kehidupan yang lebih ideal. Saya rasa itu yang harus kita kawal bersama-sama. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Menko. Pak Menko, closing statement dari Pak Menko, sekaligus pesan bagi adik-adik Praja yang sebentar lagi akan lulus. Silahkan Pak Menko. Saya rasa saya sudah menyampaikan tadi intinya, adik-adik terutama yang sebentar lagi akan lulus, jaga diri baik-baik. Biasanya godaan itu muncul di minggu-minggu terakhir, bahkan di hari-hari terakhir. Betul. Ingat suka duka jatuh bangun kita 4 tahun di sini. Jangan dicederai oleh sesuatu yang akan kita sesali selamanya. Ingat orang tua kita, keluarga kita menunggu undangan pelantikan. Di sini wisuda, di depan situ dikukuhkan, dibayang-bayangkan oleh orang tua kita, keluarga kita. Ingat itu di sini, sehingga kita menjaga diri baik-baik. Selebihnya fokus pada penyelesaian pendidikan dan siap untuk ditempatkan dimanapun. Dan menjadi abdi negara yang juga bisa diandalkan. Terima kasih sekali lagi Bapak Menko yang sudah memberikan gambaran luar biasa kepada teman-teman semua. Tepuk tangan sekali lagi untuk Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc MPA MA. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Menko. Penganugerahan tanda penghargaan oleh PLT Rektor IPDN ditandai dengan pengalungan Kartika Asta Brata Utama dan penyematan lencana alumni kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan. Dilanjutkan penyerahan piagam penghargaan dan cendera mata. Mohon berkenan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkenan untuk melaksanakan foto bersama. Mohon berkenan Ibu Wamendagri dan Bapak PLT Rektor IPDN kembali ke tempat. Bapak. Dilanjutkan penyampaian sepatah kata dari Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Republik Indonesia. Bapak Rektor IPDN,
disaksikan oleh Ibu Wamendagri dan segenap sivitas akademika dan seluruh peraja IPDN yang saya cintai dan banggakan. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengucapkan terima kasih atas kehormatan dan penghargaan yang telah diberikan berupa Kartika Asta Brata Utama dan sekaligus sebagai anggota atau alumni kehormatan IPDN. Saya tentunya merasa sangat terhormat kalau sedikit dalam 1 menit saya memberikan testimoni. Setahu saya Asta Brata ada 8 sifat karakter kepemimpinan yang menjadi prinsip yang diajarkan di IPDN. Karakter matahari agar menjadi penerang, sumber kehidupan. Karakter bulan yang menerangi di tengah gelap malam. Karakter bintang sebagai penunjuk arah, referensi dalam kehidupan dan perjalanan ke depan. Karakter angin yang terus bergerak, dinamis. Karakter mendung yang berwibawa, meneduhkan. Karakter air, betul ya? Yang juga, api, yang memberikan semangat, menyala untuk terus bisa menghadirkan energi yang positif. Karakter samudra itu adalah keluasan melihat visi ke depan seperti samudra, dan terakhir adalah karakter bumi agar kita terus bisa berpijak dan memberikan kehidupan untuk masyarakat luas. Asta Brata, semoga menjadi pedoman kepemimpinan seluruh peraja dan abdi negara dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan ini. Insya Allah akan saya pertanggungjawabkan dengan sebaik mungkin. Terima kasih sekali lagi. Penyerahan selesai, disilakan kembali ke tempat.